Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua di kelas A ya, akuntansi, kita sudah masuk ke bab 2 yang memang bab yang cukup panjang ya. Sebagaimana diuraikan di bab 1 juga ada landasan historis bahwa memang Pancasila itu lahir tidak mendadak ya, karena melalui proses yang sangat panjang sepanjang lahirnya bangsa Indonesia. Jadi mungkin ada butuh 3 pertemuan kurang lebih ya untuk membereskan bab 2. Karena memang banyak sekali hal-hal yang mungkin belum terungkap atau perlu digali lagi di buku maupun di part-part video yang saya sudah upload sebenarnya untuk 3 part ya. Nantilah kita bisa lanjut. Tapi yang fokus utama untuk minggu ini kita ke bagian 1, bagian awal yang memang di sana baru sampai ke proklamasi ya. Walaupun tidak dari awal ya sebenarnya kita bahas tentang bagaimana proses terbentuknya Pancasila ataupun sejarah bangsa Indonesia. Walaupun teman-teman sudah menguraikan ya tentang Kutai ya sebagai bangsa pertama di Indonesia. Oke, teman-teman semua, apakah setiap bangsa itu memiliki sejarah yang sama? Tidak. Pak. Ya pastinya beda ya. Bahkan untuk waktunya pun itu berbeda ya. Dan memang kalau kita boleh jujur sampai saat ini ya, pada sejarah kita mungkin tertinggal ya, oleh bangsa lain dari sisi sejarah. Ya. Bayangkan kita baru dianggap masuk ke fase sejarah di abad ke-4 kurang lebih. Ada yang bilang abad ke-4, ada yang abad ke-5, abad ke-6 gitu. Jadi masih ya Kutai itu kan juga masih sedikit ya bukti tentang Kutai. Walaupun sudah kita gali, itu dianggap sebagai peradaban pertama atau sejarah pertama di Indonesia. Sedangkan di fase yang lain, di belahan bumi lain, di belahan dunia lain, itu sudah barang tentunya banyak negara atau bangsa yang telah lama memulai sejarah atau memiliki peradaban yang cukup lama. Ya. Seperti halnya peradaban mungkin Mesir, ya, Yunani kuno, Romawi kuno, Mesopotamia, Persia, gitu kan. Bahkan India sendiri pun yang sama-sama Asia itu memiliki peradaban yang cukup lama ya. Nah, kita baru masuk tahun ke-4 atau tahun ke-5 Masehi. Ya. Karena memang bukti-buktinya baru ditemukan itu. Ya. Nah, bukti-bukti itu apa sih? Bukti-bukti sejarah itu? Bukti-bukti sejarah itu apa? Pertama kali bisa terlihat bahwa itulah Coba Mutiara Nurul Utama. Coba Mutiara bisa dilihat videonya atau ada masalah apa? Melalui artefak kan, Pak? Ini Mutiara. Mutiara mana, Pak? Mutiara Nurul Utami ada? Bisa didengar Mutiara suaranya? Dila Nuraini. Dila Nuraini. Iya, Pak. Apa jawaban kamu? Ketika sebuah bangsa itu bisa dianggap punya sejarah itu dari apa dulu? Sebuah sejarah, Pak. Iya. Sebuah sejarah itu dari yang pernah dilalui. Iya, apa? Yang pernah dilalui. Kapan sebuah bangsa memulai sejarah? Coba udah. Reni Andriani. Ada Reni Andriani. Coba yang tidak ada kendala nggak apa-apa, on-kan aja videonya. Karena saya harus melihat Anda gitu. Reni, ada Reni, bisa didengar suaranya? Iya, Pak. Reni. Sebuah bangsa itu, Anda kenapa ada kendala? Ya Pak, jaringannya jelek. Windows. Kenapa? Sebuah bangsa itu dianggap memulai sejarah itu karena apa? Karena ada cerita tentang masa lalu. Apa buktinya? Apakah hanya cerita? Misalnya Paling kuat tuh Reni Andriani. Oke, coba yang lain ya.
Apakah hari ini ada yang ulang tahun? Apa, Pak? Ada, Pak. Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun coba hari ini? Azka? Siapa yang Azka ulang tahun? Enggak, Pak. Ada Tidak yang, ada apa, tidak ada yang ulang tahun. kenapa nggak ada yang ulang tahun hari ini tuh? Kan sayang, tanggal cantik. Harusnya ada yang ulang tahun hari ini ya. Udah saya siapin hadiah padahal untuk yang ulang tahun hari ini. Oke, kalau Eva Yuniar, kamu tanggal berapa ulang tahunnya? Oh, Tanggal berapa? 31 Desember. 31 Desember, Pak. 31 tambah 12 Desember. Ih, sama sih, aku juga 21 Desember, Pak. Oh, Desember. 31. Oh, 31. 31 sama 21 berapa? 52 ya. 52 dibagi 2 26. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. Jatuh kepada Dewi Pebi Ayu. Apa sebuah bangsa itu dianggap memulai sejarah itu karena apa? Sudah mengenal apa? Sebuah bangsa itu dianggap mengenal sejarah ketika sedang apa? Ketika sudah apa? Ketika sudah mengalami suatu pengalaman seperti penjajahan, mungkin. Ya itu setelah Izin menjawab, Pak. Siapa? Boleh? Siapa? Arkan. 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 Kenapa videonya? Izin menjawab, Pak. Ya, iya, kenapa videonya kamu kalau nggak salah sering pakai video yang ini ya? Fotonya. Ada jaringan? Ya, Pak, di sini udah suka beberkan gitu. Oke, udah. Apa jawaban kamu, Arkan? Setelah mengenal tulisan, Pak. Oke. Setelah mengenal tulisan ya. Jadi bukan setelah mengenalmu, tapi setelah mengenal tulisan. Oke, udah, terima kasih Arkan. Jadi memang ada bukti ya, tertulis. Ya. Di mana coba media yang digunakan sebagai media tulisnya? Di artefak. Di batu-batu, di daun juga ada. Prasasti. Prasasti, batu ya dalam bentuk. Kenapa coba batu yang digunakan alat tulis atau alat dokumentasi tertulis saat itu? Karena waktu itu belum ada ditemukan prasasti kayak gitu. Jadi tidak nulis dalam status ya, misalnya di WA-nya ya, di Facebook-nya, di Twitter. Belum ada. Atau menulis dalam hatimu saya cukup misalnya. Udah tulis. Jadi memang butuh dokumentasi agar dikenang atau dipelajari oleh masa yang akan datang. Itu kan jadi jangka panjang itu adalah peradaban ya. Sejarah itu kan adalah peradaban manusia, kebudayaan manusia. Jadi bukan hanya berpikir untuk saat ini, tapi untuk masa depan. Jadi kalau anak ini dikenang oleh masa depan, buatlah sebuah karya monumental ya. Apakah mau dalam bentuk prasasti? Boleh, misalnya. Hari ini tanggal cantik. Misalnya ada yang jadian hari ini ya. Siapa misalnya antara Agus misalnya atau dan Ice misalnya. Hari ini tanggal cantik 10-10-20. Kan luar biasa tuh tanggal cantik. Ambillah sebuah batu yang paling bagus ya, di masa ini. Misalnya. Tulislah, pahatlah ya, batu itu dengan indah mungkin. Bawalah ke sebuah sungai biar lebih romantis misalnya batu itu dan tulislah tanggal ini dan apa yang ini Anda katakan. Love story atau apa gitu ya. Cintamu abadi selamanya. Misalnya. Kan itu bisa awet ya dalam batu itu. Akan jadi sebuah prasasti cinta. Nanti 1000 tahun yang akan datang kan ada makhluk masa depan mungkin yang datang ke sungai tersebut menemukan sebuah batu dan tertulislah di sana. Oh, ternyata ada manusia 2020 yang jadian di tanggal ini misalnya gitu. Itulah sebuah karya ya. Nah, pada akhirnya kan manusia itu berkembang ya media tulisnya bisa dengan mendokumentasikannya dengan buku misalnya kan. Buku kan bentuk peradaban manusia yang terus berkembang ya. Difilekan, diedarkan, dicetak, kemudian didokumentasikan. Banyak buku-buku yang lama yang masih terbit kan. Itulah sebuah dokumentasi tertulis ya.
Sampai sekarang mungkin teknologinya digital. Jadi itulah salah satu kita memulai sejarah ya sedikit tertinggal. Anggap aja. Tapi kalau misalnya ada bukti-bukti baru di Indonesia, misalnya yang sekarang sedang digali di Gunung Padang, di Cianjur kan, kalau katanya itu sahih, penemuan Gunung Padang itu akan mengubah peta dunia maupun mengubah sejarah Indonesia, karena usianya itu bisa lebih tua daripada piramid di Mesir katanya ya, artefak di Gunung Padang Cianjur itu. Bahkan di Gua Pawon juga di daerah Padalarang, Bandung yang banyak batu-batu itu ya, itu juga setelah digali ya tentang masa peradaban mula manusia ya, itu kan jauh melebihi peradaban misalnya tadi sejarah di Kutai dan sebagainya. Karena itu lama. Oke itu teman-teman ya tentang Kutai ya yang mungkin fase awal sejarah kita masuk ke masih banyak kerajaan sebenarnya bukan hanya Kutai kan Hindu-Buddha ya. Ada ya Sriwijaya, ada Majapahit di sana yang memang cukup lama dalam mencatat sejarah di kita ya, kerajaan Hindu-Buddha. Bahkan juga ada kerajaan-kerajaan yang lainnya. Tapi ketiga kerajaan itu yang dianggap mewakili ya satu generasi itu ya, karena memang ada beberapa nilai kan ini kita sedang menggali sejarah Pancasila. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung dalam kerajaan tersebut ya, baik itu nilai ketuhanan misalnya, nilai kemanusiaan, nilai persatuan. Itulah yang digali oleh para pendiri bangsa di tahun 45 untuk apa kita dasar negara. Dari rangkaian sejarah yang panjang tadi. Itulah kenapa mungkin para generasi 45 menyerumuskan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena setiap bukan hanya keadaan saat itu tapi juga keadaan masa lalu sejarahnya. Karena sepanjang sejarah Indonesia itu tidak ada atau selalu diiringi oleh satu keyakinan yang dianut oleh bangsanya, oleh masanya. Misalnya kerajaan masa Hindu-Buddha misalnya, masa Islam dan sebagainya. Bahkan nenek moyang kita pun yang prasejarah yang masih tradisional ya, sebelum ditemukan Hindu-Buddha itu juga mereka tetap meyakini sebuah ajaran keyakinan yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Itulah betapa kuatnya ya basic ketika di Indonesia ada agama, menyebarkan agama lalu diterima oleh masyarakatnya. Yang pada akhirnya ketika ada paham ideologi yang membawa ateisme misalnya komunis itu kan tidak laku gitu karena mengajarkan jauh dari agama. Sementara sejarah nenek moyang kita kultur aslinya itu beragama. Ya, jadi banyak sekali nilai-nilai penting yang digali dari Kutai ya, dari Sriwijaya karena juga banyak tokoh-tokoh dari Sumatera yang menjadi pendiri bangsa ya seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta itu kan mereka dari Sumatera. Yang mereka tentunya punya romantisme tentang kerajaan Sriwijaya. Banyak yang diangkat menjadi nilai-nilai dasar, misalnya nilai keadilan, adil makmur itu kan bahasa-bahasa yang digunakan oleh peradaban di Sriwijaya. Apalagi Majapahit ya, yang menjadi salah satu momen penting bagi Jawa khususnya, yang itulah kenapa Jawa menjadi bukan hanya suku mayoritas, tapi juga menjadi satu penguasa yang cukup lama ya di Nusantara, walaupun menaklukkan raja-raja lain di Nusantara, tetapi juga memang Majapahit itu bukan mempersatukan, tapi wilayahnya ya adalah wilayah yang sekarang mungkin menjadi Indonesia ya. Gambaran kenapa kita menjadi Indonesia saat ini kurang lebih Majapahit ya, taklukan Majapahit. Walaupun tidak semua wilayah itu taklukan Majapahit seperti Jawa Barat ya. Jadi kerajaan Sunda itu tidak pernah takluk oleh Majapahit. Tapi juga wilayah lain yang tidak bergabung, Malaysia itu wilayah Majapahit katanya kan. Filipina, Brunei itu wilayah Majapahit. Jadi nanti ada dinamika lain yaitu setelah fase penjajahan. Oke itu ya teman-teman semua. Jadi masuk ke Hindu-Buddha, kemudian sedikit saya ungkap dan memang tidak banyak dibicarakan dalam sejarah ya. Walaupun itu menjadi kelompok mayoritas di Indonesia yaitu Islam. Ya, Islam tidak begitu banyak disinggung di buku saya maupun tapi pada intinya memang Islam tidak bisa lepas dari pengaruh ya sejarah yang mengiringi Indonesia. Karena tak lama setelah Hindu-Buddha itu mendominasi Nusantara, ternyata Islam berkembang sangat pesat ya. Bahkan ketika masuk pengaruh luar pun sampai sekarang ya masih menjadi mayoritas ya. Memang ada cara khusus mungkin bagi Islam ataupun kenapa itu Islam bisa masuk ke Nusantara kemudian diterima dengan baik oleh Nusantara, dengan damai oleh penduduk Nusantara atau oleh Indonesia sekarang.
Kira-kira melalui jalur apa sih Islam itu diterima? Perdagangan, Pernikahan, perkawinan, perkawinan, perdagangan. Ya memang yang paling populer itu ada 2 jalur ya. Ya. Mungkin dengan para penjajah sama-sama dengan Eropa tadi kan juga sama ya misinya misi ekonomi berdagang. Tapi memang Islam itu juga lebih kuat karena melalui jalur pernikahan dan memang bedanya memang jangkauan Islam itu bisa masuk ke lini masyarakat bawah gitu. Beda dengan Hindu misalnya, Hindu kan hanya menjangkau kasta-kasta tertinggi ya di masyarakat itu. Hanya dianut oleh kaum-kaum tinggi gitu. Sehingga ketika tidak terjangkau oleh pemerintahan Hindu, mungkin rakyatnya sudah masuk memeluk Islam duluan gitu kan. Jadi tidak mudah sekali bagi Islam untuk mempengaruhi karena dari bawah dulu. Kalau bahasa PKI itu grassroots lah. Cara-cara Islam itu dalam menyebarkan ya, berhubungan dagang, melalui pernikahan juga sama ya. Apalagi kan bisa lebih terikat ya kalau oleh pernikahan itu. Tapi kan tidak langsung tiba-tiba datang misalnya laki-laki dari Gujarat, dari Timur Tengah misalnya, datang misalkan, neng, nikah yuk neng, gitu. Atau sama ngamuk, neng, buka. Gitu. Pasti ada PDKT kan lebih dahulu ya. Mungkin saya ini sedikit cerita ya, yang mungkin tak pernah tertulis dalam novel apapun tentang kisah PDKT mungkin pada saat penyebaran Islam. Tadi kan sudah langsung ujung-ujung ngajak nikah. Ya, ini beginilah cara-cara yang mungkin saya bisa mau menikah dengan orang Indonesia. Neng, udah sholat belum neng? Belum. Oh belum sholat ya. Ya baiklah kalau memang belum, biarlah nanti abang jadi imammu. Jadi itu tentang salah satu penyebaran Islam ya. Oke, kemudian yang berikutnya setelah tak lama Islam mendominasi Indonesia ya, atau menjadi pengaruh besar menjadi kerajaan-kerajaan Islam, langsunglah datanglah pengaruh dari lain ya, atau kita masuk ke era kolonialisme ya, atau imperialisme. Kenapa coba ada penjajahan? Mungkin yang Anda sudah mengajarkan bab 2. Glory Gospel Gerakan 3G. Ya itu 3G ya kan, tapi sekarang kan sudah 4G ya. Kenapa bangsa kan tidak tiba-tiba menjajah gitu kan? Bangsa mencari rempah-rempah, tertarik terhadap rempah-rempah yang ada di Indonesia, Pak. Dari mana coba dari mana orang Eropa tahu rempah-rempah? Apakah Google Map? Adanya ini Pak, apa namanya kondisi iklim Indonesia yang kayak gitu. Abad ke-14, dari mana misalnya orang Eropa tahu, oh ada 3 lontar. Marco Polo. Adanya itu Pak, yang Konstantinopel yang sedang berkeliling. Iya kan tiba-tiba dari mana kan harus ada tujuan yang keliling-keliling itu. Mencari ujung itu tapi karena dia atas dasar apa? Ya, jadi bentuk bumi itu bulat. Dari mana tahu bumi itu bulat? Seperti tahu bulat. Dari mana tahu bahwa dunia itu bulat? Iya, mencari tahu. Dari mana tahu? Karena waktu penjelajahan, misalnya ini belum menjelajah, tapi kan niatnya dulu ya. Innamal a'malu biniat dulu kan. Untuk apa menjelajah kan? Mencari benua. Iya, dari mana tahu bahwa ada benua yang bisa dijelajahi? Apakah lihat Google Map misalnya? Enggak. Jadi ada kayak apa? Kayak kamu. Enggak. Atas dasar apa coba? Dari mana? Kan dulu kan abad ke-14, abad ke-13 gitu kan. Kan belum seperti sekarang ya. Ada media. Dasar keinginan yang kuat. iya. Kalau kita besok mau menjelajah kemana? Seperti mau menjelajah gitu kan. Apakah nanti menemukan Cigalontang, apakah menemukan Cikatomas, Mangke we. Apakah seperti itu orang-orang Eropa? Apakah senekat itu misalnya? Kalau menurut saya awalnya tuh mereka mau pergi. Siapa dulu? Saya Pak Nia. Nia, oke, silakan. Kalau menurut saya awalnya tuh mereka mau pergi ke negara lain melewati benua. Tapi kenapa mau pergi ketika mereka ya kan pasti lama kan karena laut itu jalur laut lama berbulan-bulan.
Ini mereka singgah-singgah di pulau-pulau gitu. Oke, itu Ada betul. yang singgah Itu di betul. Jakarta. Saya tidak salah, jawaban kalian Iya. tidak salah. Tapi dari mana tahu mereka itu bisa atau tahu bahwa ada belahan dunia lain? Melalui apa sih mereka? Apakah melalui mimpi misalnya? Ada orang Melalui peta. apa itu peta? Kalau nggak salah lihat bintang ya, Pak. Ya rasi bintang. Bintang di langit, kau di sana. Oh bintang, terima kasih. Engkau telah memberikan aku petunjuk sehingga esok aku akan berlayar ke Indihiyang misalnya. Apakah itu? Apakah sesakti itu bintang bisa memberikan petunjuk arah kepada orang-orang Eropa? Coba kau pikirkan. Apakah tadi bintang ya? Betul, bintang memang kadang-kadang memberikan inspirasi gitu setiap malam kita. Kira-kira ada apa dengan Eropa? Kok tiba-tiba menjelajah gitu kan? Kira-kira coba yang sudah baca buku boleh lah Anda baca-baca awal mula kedatangan Eropa ataupun orang Eropa, ada apa dengan Eropa? Yang Konstantinopel, bukan Pak? Ya nggak tahu saya juga. Kira-kira coba dari awal latar belakang faktor penyebab ya. Dan juga ini akan bertanya juga faktor yang membuat kita merdeka. Ini faktor yang membuat orang Eropa menjajah. Karena ada apa di Eropa? Nah, kita harus berbicara Kalau ya. Coba. Siapa? Kalau nggak salah itu Konstantinopel itu bangkrut, kalau nggak salah ya Pak. Terus ada beberapa orang yang menjelajahi dunia, tapi nggak langsung semua orang itu masuk ke Indonesia, tapi ada beberapa orang. Itu betul. Sejarah Romawi betul ya, memang ada pengaruh Konstantinopel yang memang jatuh ke Turki Utsmani. Betul. Ya, tapi kan Utsmani. sebenarnya ada penyebabnya juga gitu kan. Orang Eropa itu sebenarnya bangsa Eropa itu mengalami sebuah masa ya yang disebut dalam sejarah itu Renaissance dan humanisme ya. Jadi ada kebangkitan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemanusiaan atau humanisme. Yang selama kurang lebih 1000 tahun itu lebih orang Eropa mengalami the dark age ya, masa kegelapan. Tidak berkembangnya ilmu pengetahuan. Bahkan seorang Galileo pun yang membuat teori dunia itu bulat dianggap menistakan agama gitu ya. Dihukum oleh agama. Karena ya agama bagi orang Eropa dulu tidak berseberangan dengan ilmu pengetahuan. Makanya mereka tuh sekuler kan akhirnya gitu kan orang Eropa. Itu ya. Itu bicara Eropa ya pada saat itu gitu kan. Itu kenapa mereka itu sekuler karena memang dianggap agama itu banyak yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau sebaliknya. Nah, singkat cerita ketika sadar bahwa memang betul ada ilmu pengetahuan yang lebih empirik, yang lebih data faktanya lebih jelas, sehingga muncullah sebuah gerakan-gerakan lain di Eropa, apakah reformasi gereja Ya, yang akhirnya memang di sana mulailah ada semacam sinkronisasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian setelah sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan, berarti banyak karya-karya manusia. Jadi Eropa bangkit lagi. Sebagaimana mereka pernah bangkit di era peradaban Romawi dan Yunani kuno ya, ketika ilmu pengetahuan, ketika banyak filsuf Yunani yang terkenal, Socrates, Plato, Aristoteles ya, dan semua dasar ilmu pengetahuan di Yunani kuno sampai sekarang ya. Itu yang mungkin yang berpengaruh terhadap peradaban kita hari ini, ada abad modern. Nah, jadi ada ingin mengulang romantisme masa lalunya orang Eropa itu. Karena cukup lama 1000 tahun mereka tenggelam ya dalam jurang kegelapan ya, tak berkembang apapun. Apalagi manusia di sana semakin serakah, semakin beringas dengan feodalisme ya. Jadi yang raja merasa sebagai raja akhirnya menindas rakyatnya. Mungkin ada peristiwa revolusi Prancis ya yang mengubah Prancis menjadi negara modern setelah feodalisme raja Prancis. Ya, adanya Napoleon Bonaparte gitu kan dan sebagainya. Itulah mulai ada kesadaran akan ilmu dan kemanusiaan ya. Jadi kalau sudah berilmu berarti mereka sadar bahwa saya ini manusia, walaupun saya rakyat, kamu itu raja, juga manusia. Kenapa kamu mau menindas saya? Kan sama-sama manusia kan gitu. Itu humanisme. Kemudian produk dari ilmu pengetahuan adalah teknologi ya. Makanya ada revolusi industri ya setelah itu di Inggris.
muncullah mesin-mesin yang untuk industri ya, mesin uap dan sebagainya. Ketika mesin sudah membantu perekonomian rakyat dengan alat produksi, maka semakin melimpah hasil produksi. Sehingga butuh pasar untuk memasarkan barang-barang yang lebih cepat, lebih berkualitas kalau sudah dengan mesin. Barang melimpah, tingkat ekonomi masyarakat sudah meningkat dari agrarisme ke masyarakat industri, ditambah lagi dengan tadi ilmu pengetahuan. Kita ini butuh barang untuk dipasarkan. Kita butuh barang untuk modal bahan baku. Kemudian gimana kita ini caranya? Oh ternyata dunia itu bulat. Tidak selebar daun kelor, gitu kan? Jadi akhirnya yakin bahwa dunia itu bisa dijelajahi. Kemana cara menjelajahnya? Dengan ilmu lagi kan? Oh ada alat untuk menunjuk arahnya. Apa? Ya itu kompas misalnya. Jadi bukan dengan mimpi atau tanya pada bintang. Tanya malam misalnya. Tanya bulan misalnya. Tapi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Tunjuk yang jelas. Mau naik apa kita ke sana misalnya? Naik, apakah mau numpang sama merpati? Apakah mau naik ikan paus misalnya yang besar? Ada alat lagi kan, ada kapal misalnya, teknologi kapal, layar juga membantu. Yakinlah kita ini akan menjelajahi dunia kan gitu. Terus misalnya ada ekspedisi orang-orang Eropa ya, ada yang menemukan Amerika, ada yang menemukan Asia, ada yang menemukan Afrika, ada yang menemukanmu juga mungkin ada gitu kan pada akhirnya. Sehingga muncullah penjelajahan dan kita pun menjadi salah satu negara yang dijajah. Jadi itu, jadi dampak negatif dari ilmu pengetahuan itu adalah penjajahan sebenarnya ya. Jadi dampak negatif ya, bukan dampak positifnya saja, tapi juga ada dampak negatifnya. Dan kita terkena dampak negatifnya dari penjajahan itu. Karena mereka, setelah orangnya pintar, mereka itu bisa membodohi kita kan gitu. Oke, lanjut kita ke Indonesia ya. Kapan orang Indonesia mulai terjajah atau mulai ada kedatangan orang-orang Eropa? Siapa sih yang pertama kali berlabuh singgah di hati bangsa Indonesia? Atau bangsa mana yang pertama kali datang ke Indonesia? Itu Portugis bukan, Pak? Portugis ya. Portugis, Pak. Alfonso de Albuquerque. Tahun 1511 ya. Susul Spanyol. Lalu kenapa? Bagaimana kisah selanjutnya dengan Portugis? Apakah berlalu begitu saja? Atau menjadi pelabuhan terakhir bagi kita dan Portugis? Coba cerita setelah itu, setelah Portugis ada apa di Indonesia? Ada datang pasukan Belanda, Pak. Ada datang Belanda. Yang pada akhirnya bagaimana? Yang pada akhirnya kita menjadi apa? Yang pada akhirnya kita menjadi milik Belanda. Nah, berarti itu salah satu fakta baru juga ya kita temukan hari ini. Ternyata memang yang PDKT-nya Portugis, yang PDKT-nya, tapi yang jadiannya dengan Belanda. Itu banyak sekali membatahkan beberapa teori-teori cinta ya. Tentang pandangan pertama, tentang cinta pertama itu terbantahkan di sana ya. Belum tentu yang pertama itu dan yang terakhir ya. Belum tentu ya. Lalu kenapa, punya apa sih Belanda itu sampai mengikat kita selama 3,5 abad ya, 7 turunan lah kata orang tua kita itu ya. Punya pelet apa Belanda itu? Coba ada yang tahu pelet Belanda itu apa? Indonesianya dibodohi, Pak. Dibodohi. Ya memang tahu sama juga kita tertinggal ya, tapi kan mereka bersaing ya, Eropa, Prancis, Inggris, ya pertama dulu ya Portugis dan Spanyol ya dan Belanda. Mereka kan sama-sama ya bersaing merebutkan mahkota, merebutkan seorang gadis cantik yang namanya Indonesia mungkin atau Nusantara saat itu. Kan ada trik-trik khusus. Ini mungkin ada sedikit cerita ya. Ketika Belanda berhasil menaklukkan hati Indonesia ya. Mungkin ini kisah ini tidak akan tercatat dalam novel apapun ya. Nah ini mungkin kan yang datang ke Belanda itu kan mereka pada saudagar ya, para pedagang ya, pasukan pedagang ya. Mereka setelah lelah singgah di pelabuhan Indonesia mungkin di Banten ya kalau Belanda itu pertama kali. Sudah ada Portugis, sudah ada Spanyol, tapi kan banyak kisah ya misalkan mereka berperang terus berebut wilayah.
Tapi mungkin ada kisah lain di balik semua itu. Gitu. Ketika pemuda Belanda datang ke sebelah satu pantai, pantai itu kan salah satu tempat yang mungkin banyak orang terkenang akan indahnya pantai ya. Ada angin di sana, ada pasir putih mungkin, ada pohon kelapa biasanya yang rindang yang atau yang indah ya, pohon nyur melambai. Yang mungkin tak mereka miliki di Belanda ya, pohon-pohon seindah. Jadi pantai kita kan indah sekali kan gitu. Mungkin salah seorang pedagang Belanda yang ikut ke pasukan pedagangnya, mungkin ada seorang pemuda Belanda yang melihat salah satu pantai itu, mungkin di salah satu pantai itu ada dekat pohon kelapa di bawahnya, ternyata ada seorang gadis Nusantara di sana ya, sedang galau mungkin, sedang diam, sedang menyendiri mungkin karena habis baca WA dan diputusin sama pacarnya gitu. Kan biasa pantai tempat orang mengadu gitu kan. Tapi kan nama orang Malang juga sama ya. Oh ternyata emang tuh gadis-gadis Indonesia. Mungkin dihampirilah gadis itu ya oleh pemuda Belanda. Anggaplah mereka sudah paham bahasa lah ya. Kan biasanya kalau orang Eropa tuh kalau mau ke Indonesia biasanya belajar dulu bahasa. Atau dia anggaplah mereka itu ada percakapan ya. Namanya juga laki-laki kan ya, melihat perempuan yang memang menurut orang Belanda itu cantik mungkin ya gitu. Dan beda dengan orang-orang gadis-gadis Belanda. Didekatilah ya, dibujuk rayu mungkin biasa aja gitu berdekati. Bingung mau ngapain, ngomong apa gitu kan. Ya basa-basi dulu kan biasanya. Wah, yang kira-kira cocok untuk menanya gitu ya, untuk bertanya ke gadis Nusantara itu. Alah pokoknya malah hawalawan hawala kalau penting menanya lah gitu kan. Nanya dulu. Basa-basi aja lah. Kan mungkin perempuannya sedang masih sensi lah, masih panas melihat baca WA-nya. Kira-kira apa? Neng, tahu nggak bedanya antara bunga tulip dengan bunga kaktus katanya? Kata si Belanda tanya, cek si Neng katanya, tahu tuh, waduh tahu. Kan harapannya kalau itu kan biasanya enggak kan gitu, biasanya gitu kan biar ada jawaban selanjutnya, biar dijelaskan. Itu kan sensi yo, tahu, aduh sudah bingung, apalagi gitu ya. Tapi kan laki-laki itu tidak pernah menyerah biasanya kalau ada perempuan yang sedang ini kan. Berusaha untuk menaklukkan biasanya kalau laki-laki. Allah cari lagi pertanyaan lain yang kira-kira bisa menghibur lah ya. Kira bisa menghibur perempuan itu yang sedang galau itu. Paling gini lah, Neng, bapak kamu polwan ya? Polwan, masa bapak polwan? Bidan tahu? Oh, ternyata bidan. Tapi masih mending nggak dijawab lah. Ya, apa aja kalau dengan bidan kan mungkin bisa menjawab lah. Ya mungkin kalau bidan lah, kita kan bisa membedah isi hatiku kan yang seperti itu. Ya, kalau bidan bapaknya. Tapi itu belum cair juga ya. Mungkin perlu pertanyaan yang lebih khusus gitu ya. Akhirnya ya carilah pertanyaan lain mungkin yang bisa lebih mencairkan suasana. Neng, kira-kira ya kita ini berdua ya kan di sini. Kan teman-teman sedang tidur lah, mungkin sudah capek baru datang dari ini. Terus itu pemudanya seorang diri kan. Kira-kira kita ini berdua itu sedang di mana sih, Neng? Oh, mulai ada sedikit tanggapan. Sedang di mana? Hari menir kan kita menir ya. Ya biasa kan kita ini jelas sedang di pantai, sedang di dekat pesisir, sedang di bawah pohon kelapa. Masa menir nggak tahu? Bener nih Neng, kita ini sedang di pantai katanya. Coba Neng, perhatikan baik-baik. Kita ini di pantai atau bukan? Bener, atau Nir, ini kita sedang di pantai, di pinggir laut, di dekat pohon kelapa. Bukan. Neng tidak sadar Neng, kita ini berdua itu sedang di surga katanya Neng. Kenapa sedang di surga? Ini kan buktinya AA lagi berduaan sedang sama bidadari. Jadi kan di surga mah bidadari unggul gitu kan ya. Jadi itulah jatuhlah ya Belanda ke kita ya. Takluklah mungkin lah singkat cerita Belanda kita ke Belanda. Oke, apa sih bedanya antara pedagang Belanda dengan pedagang Spanyol atau Portugis? Kan sama-sama pedagang nih ya. Sama-sama jualan seblak mungkin, jualan cilok dari Eropa. Kan bersaing untuk mendapatkan lahan. Apa bedanya coba? Bagaimana cara Belanda dan cara Eropa, cara Portugis?
Nah, Belanda itu kenapa bisa menang melawan Portugis dan dalam artian ekonomi ya? Karena para pedagang Belanda itu bersatu. Ya. Lewat POC itu kan. Oke? Jadi bersatu. Tidak masing-masing. Gitu. Akhirnya bisa mengalahkan dominasi para pedagang sebelumnya. Dan setelah ekonomi mereka kuasai, ya POC semakin maju dan berkuasa, akhirnya ya larilah ke politiknya, ya kekuasaan juga diambil alih. Maka itulah hati-hati dengan ekonomi ya. Kalau suatu ekonomi dikuasai oleh asing, maka akan milik asing, akan jatuh ke asing. Itulah ya kurang lebih dari ekonomi. Maka kita pun hari ini kalau misalnya ekonomi kita dikuasai oleh asing, banyak investor, banyak hutang negara, hati-hati, mungkin kita akan mengalami lagi penjajahan. Atau mungkin sudah dijajah kita ya dalam bentuk yang baru. Dengan gaya baru itu neo-kolonialisme. Nah, kita bisa merdeka, bisa selama 300 tahun lebih tidak bisa mengalahkan Eropa, itu bangkit di abad 19 ya, lewat humanisme yang dibawa oleh Van de Venter. Lewat politik etis Belanda. Karena setelah perang Diponegoro, Belanda itu bangkrut karena banyak modal perang dan hampir kalah oleh Diponegoro. Tapi memang membutuhkan Belanda membutuhkan lagi bahan-bahan untuk meningkatkan ekonomi Hindia Belanda karena bangkrut akibat perang Diponegoro. Muncullah kebijakan baru yaitu kultur Stetsel atau tanam paksa yang membuat kerja rodi paksa para warga pribumi dan banyak penderitaan di sana. Muncullah humanisme di sana ya, mulai ada humanisme karena setelah kerja rodi. Nah, singkat cerita paham orang-orang Belanda yang berpaham liberal maupun sosialis itu meminta kepada pemerintahannya untuk supaya jangan terlalu kejam sama Indonesia. Datanglah ke Indonesia, datanglah ke Nusantara, lihat apa yang terjadi. Ternyata benar ya, ada penderitaan rakyat menurut Ratu Wilhelmina saat itu. Sehingga Belanda pun merasa terkejut hatinya untuk berbalas budi. Karena mereka yang sudah dibangun ratusan tahun berhasil meningkatkan daratan Belanda menjadi daratan yang luas, bahkan di bawah lautan ya Belanda itu sebenarnya wilayah geografisnya. Dari mana modalnya? Dari kita, hasil tanah kekayaan kita. Itulah kenapa ada politik etis dengan menyekolahkan anak-anak pribumi ya. Menyekolahkan anak-anak pribumi. Itulah yang melahirkan kelompok golongan terpelajar atau golongan intelektual pada masa kebangkitan nasional yang diawali oleh Budi Utomo. Jadi lewat pendidikan ternyata ya kita bisa bangkit melawan penjajah itu, bersatu dan berorganisasi dengan cara-cara yang modern. Kalau dulu kan kita terpecah belah perjuangannya, bukan tanpa perlawanan melawan, tapi aing-aingan ya. Karena kalau yang aing-aingan bisa sok sia-sia gitu kan hasilnya ya. Jadi jangan aing-aingan gitu ya. Oke, itu tentang adanya kebangkitan nasional yang itulah yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok terpelajar yang dari dua kelompok ya. Yang sekolah di Eropa yang berkiblat di sekolah-sekolah nasional Eropa itu menjadi kelompok nasionalis karena mereka kita kan masih jajahan Eropa. Sementara yang sekolah-sekolah di pribumi yang sekolah-sekolah agama seperti di pesantren maupun yang kuliah di Mesir, di Arab Saudi itu menjadi kelompok Islam ya. Itu kurang lebih mengenai pengaruh penjajahan ya. Sekarang saya akan lihat poin-poin pertanyaan dari Anda ya, dari mulai yang mengomentari video ya. Dari Hafiza ada? Ada Hafiza? Ada, Pak. Yang mana coba? Oh ya, yang Hafiza Salma ya. Iya. Yang membuat mereka menyadari bahwa Indonesia itu sedang menjajah, mereka belajar dari negara timur. Nah, apa yang membuat mereka sadar bahwa Indonesia itu sedang menjajah? Tadi ya, karena pendidikan. Jadi mereka yang sekolah itu akan sadar akan pentingnya kemerdekaan, gitu kan? Coba kalau orang sekolah, kalau orang berpendidikan, mau nggak ditindas? Mau tidak mau. Makanya dalam hakikat dari pendidikan adalah proses usaha sadar ya. Jadi proses untuk mencerdaskan manusia. Jadi mana mungkin manusia itu mau ditindas kan gitu. Itulah ya salah satu hikmah dari adanya golongan terpelajar. Dari Dede Hilma Tauzan ada? Dede Hilma Tauzan? Ada, Pak. Hubungan antara Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang 45.
ya hubungannya ya seperti itu gitu. Bahwa pembukaan itu sama dengan Piagam Jakarta. Hubungan pembukaan ya. Jadi Piagam Jakarta itu dirubah menjadi pembukaan pas sidang PPKI yang awalnya mukadimah menjadi pembukaan UUD 45 dengan menghapus 7 kata di sila pertama di alinea keempat ya, dengan kewajiban menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para peluk-peluknya. Kemudian apa dengan proklamasi? Proklamasi itu teks proklamasi maksudnya ya. Teks proklamasi itu merupakan ringkasan dari pembukaan. Dan pembukaan adalah gambaran terperinci dari teks proklamasi. Nanti di bab 3 ada ini penjelasan ini ya. Jadi Hilman Taufik nanti kita akan masuk mungkin ke 4 minggu yang akan datang atau 3 minggu lagi tentang bab 3 tentang dasar negara ya. Siti Azizah ada? Mana? Ada Siti Azizah? Sisia ya, Sisi Azizah. Oke, Sisi Azizah. PPKI dibuat oleh Jepang. Nah, siapakah orang Jepang yang disebut yang mengusulkan untuk membuat PPKI? Jadi begini, BPUPK dan PPKI juga itu adalah salah satu bentuk janji Jepang ya. Jepang kan masuk ke kita itu mengusir Belanda ya. Berhasil mengusir Belanda yang tidak pernah kalah oleh kita dan berhasil dikalahkan oleh Jepang dalam waktu mungkin singkat. Oke, itu. Kenapa Jepang diterima dengan baik oleh kita? Karena Jepang menjanjikan kemerdekaan. Padahal itu PHP, ya, bohong. Jepang itu menjanjikan kemerdekaan. Dia itu ke kita karena dia itu untuk kepentingan perangnya, gitu. Jepang kan terlibat Perang Dunia Kedua dengan Italia, dengan Fasis dan dengan Nazi Jerman. Itu sekutunya Jepang melawan sekutu Amerika, yaitu Inggris dan Belanda. Nah, kita adalah bagian dari daerah yang harus dikalahkan oleh sekutunya, oleh Jepang. Karena Jepang tugasnya adalah melawan kubu Amerika di Asia. Itu Belanda, gitu kan? Itulah jadi Jepang itu untuk kepentingan perangnya. Jadi hanyalah sebuah bentuk janji yang tak pasti. Jepang tidak mau. Cuman memang daripada gandeng orang Indonesia ngomong yang merdeka, udahlah. Kamu rapat aja dulu lah. Makanya ada rapat BPUPK dan PPKI. Itu ya. Itu janji secara umum ya. Kalau detailnya siapa tokoh-tokohnya Anda bisa baca nanti di bukunya ya. Kemudian tentang Aryani ini, Dewi Pramanik ada? Ada, Pak. Bahwa Indonesia sadar dijajah ketika sudah kuliah, betul tadi ya. Makanya ada golongan Islam, ada golongan nasionalis itu karena mereka berbeda-beda latar pendidikannya. Tapi sama-sama sekolah dan sama-sama ingin menjadikan Indonesia merdeka kalau mereka sudah sekolah. Baik partai Islam maupun partai nasionalis semuanya ingin Indonesia merdeka. Bahkan komunis pun yang minggu lalu kita bahas ada juga di bab ini kan, di zaman ini. Walaupun pada akhirnya komunis itu dianggap terlarang oleh Belanda maupun oleh Indonesia di kemudian hari. Ai Nurul Hafifah ada? Yang mana? Coba. Ai. Ada, Pak. Ai yang mana? Ini, Pak. Ada videonya? Ai. Ada videonya, Ai? Ini, Pak. Sinyalnya jelek, Pak. Oh, gitu. Pertanyaannya adalah BPUPK dilantik tanggal 29 Mei. Nah, pertanyaannya siapakah yang membentuk BPUPK? Ya, Jepang ya. Karena akomodasi tadi atas janji Jepang ya. Apakah Jepang itu benar nggak atas janjinya? Kita lihat di bulan Agustus kan akan terlihat siapa sih Jepang itu ya di bulan Agustus. Nanti saya lihat dulu pertanyaan kalian dari Azka Nada Asila ada. Azka yang mana? Hadir, Pak. Menit ke 0234 disebutkan bahwa Indonesia sadar akan dijajah setelah kuliah. Udah tadi ya. Bangsa Indonesia tidak atau belum sadar akan sedang dijajah. Apakah pendekatan si penjajahnya tidak menunjukkan? Nah, itulah bedanya antara Belanda dan Inggris ya. Kalau seandainya kita dijajah oleh Inggris, mungkin kita tak buruk-buruk amat nasib kita. Kenapa Malaysia dan Singapura itu lebih maju? Karena mereka dijajah oleh Inggris. Karena Belanda itu pure menjajah gitu. Tidak ada balas budinya, walaupun ada tapi terlambat kan gitu. Jadi mental kita sudah selama 300 tahun sudah mental budak gitu. Mungkin hanya 10 tahun kita disekolahkan, itu menjelang abad 20 gitu kan.
Itu ya, mungkin kita sayangnya kita ini nasibnya dijajah oleh Belanda. Tapi paling tidak ada hikmahnya ya. Kita bisa menyalahkan Belanda ya sekarang ini. Coba kalau seandainya kita dijajah oleh Inggris ya. Tapi masih kalah oleh Malaysia dan Singapura. Coba apa jawaban kita mau apa? Kalau sekarang kan kita gampang. Kenapa kita ini kalah oleh Malaysia atau oleh Singapura? Karena kita mah dijajah oleh Belanda. Coba kalau oleh Inggris kita kan bingung siapa yang mau disalahkan. Gitu ya. Sahlah Siti Nur Nabilah. Ya, sahlah. Ada, Pak. Dokumentasi yang kurang jelas sehingga terjadinya perbedaan penyebutan tanggal dalam suatu kejadian. Berarti bisakah dalam sejarah Indonesia ini yang dipelajari sekarang terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak tepat dalam menjadi ya masalah tanggal, masalah waktu, sejarah itu mungkin ada kepentingan tertentu ya. Mungkin kalau orang menulis sejarah di Orde Baru itu sangat merugikan PKI. Karena sangat bencinya sama PKI Orde Baru. Tapi kalau sekarang mungkin beda lagi. Bahkan ada yang nulis aku bangga jadi anak PKI. Jadi sebenarnya itu aja ya. Dalam sejarah lain pun Muhammad Hatta yang merupakan proklamator pada saat pecahnya duit tunggal Soekarno-Hatta, ternyata oleh Muhammad Yamin dan oleh Soekarno, Hatta tak dimasukkan ke dalam tokoh yang merumuskan Pancasila. Itu kan salah satu bukti ya. Dari awalnya pun sejarah sudah ada kepentingan politik yang lainnya. Makanya kita ini sebagai anak bangsa harus bijak dalam menyikapi ya. Karena sudah menjadi sarjana, sudah menjadi mahasiswa, sekarang banyak referensi untuk kita mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian tentang perbedaan sejarah ya. Makanya ada saya, mungkin ada teman-teman, ada dosen, kita dalam rangka meluruskan itu ya. Oke, nantilah ini masih terlalu luas pertanyaan dari Sahlah. Dari Salbila Rahmat ada? Mengapa Setiabudi pro Indonesia sedangkan dia sendiri orang Belanda? Tidak semua. Ya, tidak semua laki-laki. Tidak semua orang Belanda itu suka akan penjajahan. Yang menjajah kita itu bukan orang Belanda, tapi pemerintahan Belanda. Mungkin saya sering mengatakan, yang tiap hari membom Palestina itu bukan bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi, tapi pemerintahan Zionis Yahudi atau Israel gitu kan. Itu logikanya seperti itu. Jadi banyak orang Belanda yang tidak suka terhadap pemerintahannya. Apalagi Dr. Setiabudi itu total ya dalam hal sudah menyatakan diri sebagai orang Indonesia gitu kan. Itu ya teman-teman semua. Tapi ini nggak ada yang bertanya seputar proklamasi. Coba. Kan ini sampai proklamasi kan bahasan dari saya dan Pak itu. Coba teman-teman semua di sini. Mungkin ada yang berubah sikap hari ini, ada yang sudah ulang tahun lagi. Boleh bertanya lah. Coba ini kok nggak ada yang bertanya seputar proklamasi, emang nggak suka ya kita merdeka kalian? Sukanya dijajah ya? Suka merdeka. Coba biar mungkin ada yang belum jelas dari uraian saya, dari bahasan saya dan Pak Nana tentang proklamasi. Kita mungkin ada sedikit waktu lagi ya, 10 menitan lagi. Silakan. Bertanya atau nanyaan? Mending bertanya atau ditanyaan? Coba. Kan Anda baru bertanya seputar ya Jepang ya. Kenapa Jepang membuat karena kita kira-kira dalam proklamasi itu kita itu merdeka itu atas siapa sih merdeka? Karena siapa kita merdeka? Karena siapa kita merdeka? Karena bangsa sendiri, Pak. Apakah karena aku? Rakyat Indonesia sendiri. Apakah karena kamu? Apakah karena kita? Karena kita, Pak. Karena kita. Betul nggak kita yang membuat kita merdeka atau proklamasi? Berarti Betul. kalau perjuangan bangsa Indonesia. Betul? Iya.
Kalau Betul. memang betul hasil perjuangan bangsa Indonesia, lalu kan mereka itu lepas dari penjajahan, ya. Yang ini saya tanyakan, siapa yang mengalahkan Belanda? Jepang. Jepang. Jepang akhirnya malah menjajah kita kan? Ya. Ya. Lalu Betul. Jepang akhirnya juga kalah juga kan? Pergi. Iya. Siapa yang mengalahkan Jepang? Ya. Sekutu. Sekutu. Ya, Lalu dibom. kenapa lu bilang tadi bahwa kita merdeka karena hasil perjuangan bangsa kita? Karena kita tidak pernah mengalahkan Jepang, tidak pernah mengalahkan Iya. Belanda. Gitu. Setidaknya kita tidak seperti yang dijajah sama Inggris, Pak. Kalau misalkan dijajah sama Inggris mah kemerdekaannya tuh dikasih. Jadi kan negara kesemakmuran Inggris gitu. Iya, tapi apa yang buat kita merdeka? Kan kita secara syariat tidak pernah mengalahkan kedua-duanya. Kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan. Tuhan manakah yang kamu dustakan ya? Betul, memang kekuasaan Tuhan ya. Betul, memang kita dijajah. Kita ini dalam ketika Jepang hancur lebur oleh Hiroshima Nagasaki-nya dibom atom oleh Amerika, sudah talaktiru Jepang sebenarnya oleh kita, ke kita ya. Sudah otomatis. Dan kalau seandainya tanggal 10 Agustus datanglah Belanda, Inggris ataupun Amerika ke kita untuk merebut Indonesia, itu kita sudah selesai, sudah menjadikan kita lagi negara jajahannya, jajahan sekutu. Apalagi Soekarno saat itu kan tidak mau memerdekakan, malah dia tetap dalam pangkuan Jepang. Makanya Jepang sudah mau kita merdeka ya. Soekarno, Hatta yang dianggap tokoh paling hebat, mereka tidak mau dijadikan tahanan lah, dalam tanda kutip ya. Diajak jalan-jalan ke Saigon supaya tak tahu kalau Indonesia atau Jepang telah kalah oleh sekutu. Tak tahu Soekarno itu karena ditutup informasinya gitu. Sementara golongan muda itu tahu bahwa bahwa Jepang telah kalah. Harusnya kalau telah kalah Jepang ya harusnya kita merdeka. Makanya memaksa terus, Bung Karno tolonglah merdeka kita. Kata Bung Karno nggak mau, merdekalah, nggak mau, merdeka, nggak mau, gitu. Sok saya diculik, akhirnya kan diculik kan gitu. Makanya kata Soekarno, culiklah aku kan gitu ya. Makanya ada peristiwa dengan Dengklok ya. Jadi ada vacuum of power ya. Itu masa kekosongan atau masa idah atau masa jomblo lah kita saat itu ya. Jadi sang mantan Belanda tak kunjung-kunjung datang ya, saat itu. Dan Jepang sudah tak lagi berdaya untuk mengurus kita. Gitu. Makanya itu dijawab oleh alinea ketiga dalam pembukaan UUD 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi itulah manusia ya, hanya bisa berjuang ya. Berjuang sekuat tenaga, tapi jangan lupa perjuangan yang disertai doa. Itu kata Roma Irama ya, bukan kata saya. Ya memang manusia itu hanyalah berjuang ya. Kita memang berjuang melawan Jepang. Tapi kan kita tidak pernah berhasil berjuang. Tapi biarlah nanti jalan Tuhan yang menentukan. Itulah hakikat kita sebagai bangsa yang memiliki bangsa yang religius ya. Kita pun tidak takabur ya. Atas perjuangan kita karena ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, itu ya teman-teman semua ya untuk bab 241 Anda boleh bertanya minggu depan karena masih tentang sejarah. Mungkin Anda bisa lihat nanti simak di video-video saya berikutnya di part 2 dan part 3 ya. Cerita Pancasila setelah proklamasi, oke? Sekian. Selamat siang menjelang sore. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Indomaret, Pak.